Hari Senin. Karena senang sekali kami berdua dapat kembali hadir Sindo Pagi Hari dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Kevin Pakami. Dan saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Pagi dari Sulawesi Selatan, di mana angin kencang menerjang sebuah desa di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya 2 rumah adat khas Toraja dan 2 rumah warga porak-porak. Sementara sejumlah rumah warga di 2 kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat gempa bumi dengan magnitudo 4,5. Ya, warga pun merasakan guncangan yang cukup keras selama beberapa detik. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi di Aceh Singkil sejak 2 hari terakhir menyebabkan sungai di kabupaten itu kembali meluap. Ya, akibatnya belasan desa kembali terendam banjir. Diduga korsleting listrik puluhan rumah di kawasan padat penduduk, Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Ya, korban histeris melihat rumah beserta isinya habis terbakar. Sementara pemirsa, sebuah pabrik pembakaran arang ilegal di Kota Bekasi digerebek warga dan ditutup paksa oleh petugas. Ya, keberadaan pabrik diduga ilegal dan memicu polusi yang mengakibatkan banyak warga terserang penyakit pernafasan. Pemirsa, viral sebuah video menampilkan seorang pemuda pengguna shuttle bus membuat gaduh penumpang lainnya saat berada di dalam bus. Ya, yang lebih mengkhawatirkan pemirsa, pemuda tersebut meminta sang sopir agar menabrakkan bus ke kendaraan yang ada di depannya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pemuda diamankan warga usai diduga hendak menyerang imam musola dengan pisau. Ya, pelaku nekat melakukan aksinya lantaran diduga terganggu dengan pengeras suara musola. Pemirsa, mobil pickup pengangkut rombongan kader partai terbalik di Jalan Provinsi Desa Curug, Karawang, Jawa Barat. Ya, dalam peristiwa ini 11 orang terluka. Sementara 3 jenazah korban kecelakaan bus di tol Cipali asal Magelang, Jawa Tengah tiba di rumah duka. Ya, sementara itu polisi melakukan olah TKP dengan alat canggih untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sementara polisi menetapkan sopir bus PO Handoyo sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, sang sopir dianggap lalai karena melaju di atas batas kecepatan maksimum. Pemirsa, jenazah balita berusia 3 tahun yang tewas dianiaya pacar tantenya diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, pelaku pun terancam pasal pembunuhan. Pemirsa, seorang remaja 18 tahun ditangkap polisi setelah mencuri 60 motor di wilayah Jakarta Timur. Ya, pelaku menjual motor curiannya seharga Rp1,5 juta ke seorang penadah di Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara Refleksi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Ya, Anies kembali mengingatkan soal kebinekaan bangsa untuk merekatkan persatuan Indonesia. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi nasional koperasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ya, di Balikpapan, Kalimantan Timur, pemirsa, Cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar Pandansari. Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo juga melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Timur Munilan, Magelang, Jawa Tengah. Ya, Ganjar mengaku kangen dengan situasi dan masyarakat Jawa Tengah. Capres Partai Perindo yang bernomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan penyaluran bantuan sosial kepada rakyat jika kelak terpilih menjadi presiden. Ya, ia menegaskan bansos yang disalurkan jangan diakui milik presiden karena pemerintah sudah menganggarkan untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko melakukan safari politik di Semarang, Jawa Tengah. Ya, mereka menggandeng emak-emak, keduanya ikut serta maraton Tenka dan senang. Ya, kembali di Sindo Pagi pemirsa, tingginya animo masyarakat Jakarta yang ingin merayakan libur panjang Natal dan Tahun Baru keluar kota membuat tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan mendekati hari H telah laku terjual sebanyak 283.000 tiket. Ya, mengantisipasi lonjakan penumpang selama momen Nataru, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 174 kereta tambahan dengan total 1.308 perjalanan.
Ya, Val, ini memang nuansa-nuansa Natal semakin terasa ya Makin menjelang terasa harinya Natal dong. ya. Kamu seneng ya pastinya ya. Iya dong, aku merayakan Natal nih karena tahun ini. Tapi kamu kerja emangnya? Apa cuti? Enggak dong, aku pasti dapat libur. Aku minta libur sih sebenarnya. Iya, karena kan kamu harus merayakan Natal dengan keluarga ya. Iya, tadi unik banget tadi di Jepara emang banyak ukiran-ukiran apa Natal begitu ya, Betul nuansa Natal sekali, yang memang sampai kewalahan ya. kewalahan nih banyak ya pesanan begitu ya. Kamu mau Iya. juga nggak tuh kira-kira ukiran itu? Ya nanti aku beliin buat kamu ya, buat Boleh nanti ya? dipajang di hari Natal ya, kenang-kenangan dari aku ya. Terus kamu Sama juga harus hati-hati nanti kalau kamu mau cuti, karena tadi kan udah banyak yang mudik lebih awal tuh. Tiket udah pada habis loh nanti Aduh, loh, aduh. apalagi kalau harganya semakin naik mendekati hari Benar, H. benar, benar, benar. Terutama bagi mereka yang ingin apa namanya tahun baruan ya di kampung Iya, betul halamannya ya itu sekali. yang mungkin apa kehabisan tiket nih jangan sampai nih kehabisan Iya, tiket. jadi pemirsa kayaknya harus buru-buru hunting tiket Buru-buru lebih ya. awal sepertinya ya. Kamu pulang kemana tahun ini, Val? Aku enggak, aku kerja aja. Oh, kerja ya? Kamu kerja terus kayaknya ya? Aku kerja terus aja deh. Karena kamu udah cuti, jadi aku yang Oh kerja. gitu, oke. Pemirsa, sementara itu sejalan dengan diterbitkannya peraturan presiden terbaru dengan kendaraan listrik ini Indonesia dan Korea Selatan resmi menyepakati kerjasama bilateral untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi layanan transportasi publik seperti bus di Pulau Bali. Ya, nilai investasinya pun mencapai 8,8 juta dolar Amerika Serikat. Sementara pemirsa, siswa-siswi SMK Negeri di Jakarta ini berhasil mengubah sistem kendaraan mesin berbahan bakar minyak menjadi tenaga listrik yang ramah lingkungan. Ya, hasil karya pelajar SMK ini rampung dalam waktu 3 bulan dan resmi di-launching di SMK 26 Jakarta Timur. Sejumlah pakar menilai pejuang Hamas memiliki keunggulan tersendiri dalam menghadapi musuh. Pemirsa, 2 bulan sejak serangan pertama militer Israel ke jalur Gaza, ini korban jiwa terus berjatuhan termasuk dari kalangan tentara Israel. Ya, jumlah tentara Israel yang tewas bertambah 2 kali lipat. Sejumlah pakar menilai pejuang Hamas memiliki keunggulan tersendiri dalam menghadapi musuhnya. Sementara itu, sistem pertahanan anti-rudal Israel Iron Dome mencegat serangan rudal Hamas yang akan masuk ke Yerusalem. Ya, ini adalah pertama kalinya dalam 1,5 bulan Hamas melancarkan serangan ke Yerusalem karena biasanya Hamas menargetkan wilayah Tel Aviv. Sementara itu, pemirsa, musim dingin telah memperburuk kondisi ribuan warga Palestina di kamp pengungsian dan tenda-tenda darurat. Ya, pada saat yang sama mereka juga kekurangan parah atas makanan, air minum, dan pasokan obat-obatan. Ya, pemirsa, jenazah jurnalis Al Jazeera Samer Abu Daka tiba di Rumah Sakit Khan Yunis, Gaza pada hari Sabtu. Isak tangis kerabat dan keluarga korban mewarnai kedatangan jenazah bercampur doa jelang pemakaman. Sementara pemirsa, menjelang akhir tahun ini identik dengan perayaan Natal dan pemberian hadiah. Salah satunya tradisi pemberian kado berupa mainan. Ya, sejumlah pengamat dan pelaku industri mengatakan salah satu sektor dengan kinerja terkuat menjelang Natal adalah sektor mainan berlisensi, khususnya mainan bertema Harry Potter dan Barbie. Ya, Valerie dan pemirsa, ini bersepeda menyusuri jalanan kota sepertinya sudah biasa ya. Dan tidak ada salahnya jika Anda mencoba sensasi bersepeda ke Gunung Bromo sambil menguji adrenalin Anda. Ya, Anda bisa merasakan sensasi bersepeda di musim hujan, menembus keindahan Taman Nasional tercantik nomor 3 di dunia ini. Para pemirsa, pesona keindahan air terjun Tibumana yang ada di Kabupaten Bangli menjadi daya magnet tersendiri bagi wisatawan untuk dikunjungi. Ya, selain lokasinya yang mudah dijangkau, air terjun juga menawarkan keindahan alam yang masih asri khas pedesaan. Berikut liputannya untuk Anda. Waduh, enak banget tuh buah melonnya ya, Val ya, seger gitu loh. Seger banget ya, kayaknya di Jakarta belum pernah lihat ya melon seseger itu ya, Vin ya. Iya, tadi kalau kita lihat di berita sebelumnya itu ada dari Bromo, tempat wisata, dari Bangli juga air terjun. Bangli. Lengkap banget tadi ada buah melon kayak melengkapi nih. Ini melengkapi, ini bisa jadi referensi buat nanti kita libur panjang Natal dan Tahun Baru ya. Betul. Dari melon, aku tanya kamu nih, kamu suka seafood nggak kira-kira? Aku suka banget makan seafood, kok tahu sih? Nah, cocok banget nih bagi Cocok pemirsa banget juga ya. di rumah yang pecinta seafood, tapi bingung untuk mencari tempat makan seafood yang lezat, porsinya banyak dan juga ramah di kantong nih. Ya, ini ada sebuah warung seafood di Bekasi, Jawa Barat yang menyediakan berbagai pilihan menu hidangan laut lezat tanpa harus merogoh kocek dalam. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Pagi. Ya, live streaming Sindo Pagi bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Dan pemirsa, semoga awal pagi ini dapat menjadi semangat bagi Anda dan saksikan terus kami di Sindo Pagi setiap hari pada pukul 6 pagi. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Nadia Valeri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.